Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Aina Nabila, NIM 2019-3 2015. Saya berasal dari Universitas Muria Kudus. Pada pagi hari ini, tanggal 20 Oktober 2021, saya akan melakukan observasi di Pasar Kliwon Kudus mengenai perekonomian di Pasar Kliwon Kudus pada saat masa pandemi COVID-19. Observasi yang akan saya lakukan untuk memenuhi tugas modul Nusantara saya yang diampu oleh Bapak Arif Dermawan dan mentor modul Nusantara saya yaitu Kak Dwi Ahmadi. Mau tahu bagaimana observasi yang akan saya lakukan di Pasar Kliwon berlangsung? Tetap bersama saya. Ibu Juwahyuni, Juwita. Juwahyuni, panggilannya Bu Juwahyuni. Ibu Juwahyuni, panggilan tenare Ibu Juwe. Ibu Juwe sudah berjualan di Pasar Kliwon berapa tahun, Bu? Sudah dari 2000, saya memulai dari pelayan toko dulu tahun 2000 sebelum habis 2001 itu saya sudah 99 saya sudah jualan. Saya ikut di toko Krishna itu tahun 197 sampai itu masih menjadi pelayan. Masih gadis, masih pelayan tahun 99 menikah. Terus sudah punya. buka kios sendiri. Saya buka toko sendiri tahun 1999 ya. Sampai sekarang Ibu. Sampai sekarang, Ini terkait pandemi COVID-19, penjualannya ada penurunan atau iya peningkatan? jelas menurun. Yang namanya pandemi ini kan 20 bulan ini memang menurun. Karena apa? Orang dirumahkan, orang anak-anak aja dirumahkan, sekolah pada tutup daring ya. Kalau kita pedagang ya sempat kaget juga ya, karena kehidupan kita di pasar ini kan sebagai mencari rezeki setiap hari. Di sini ada ribuan pedagang, ribuan karyawan, paling enggak mungkin di total ya 10.000 nyawa kita di Pasar Kliwon menggantungkan rezeki dari Pasar Kliwon Untuk COVID-19 ini itu di bulan 2019 itu kan Indonesia sudah masuk. Sudah dan berita itu Januari, Februari itu udah ada pelarangan untuk keluar negeri, sudah tidak boleh ya. Dan untuk Pasar Kliwon sendiri, untuk Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, saya selaku bendaharanya, juga Asosiasi Pedagang Pasar juga kita ada di Pasar Kliwon juga. Itu sudah memberikan sosial berupa masker, telur rebus, dan empon-empon corona. Bantuan sosial dari Himpunan Pedagang Pasar Kliwon dan juga APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Itu kita empati kita kepada lingkungan Pasar Kliwon. Kita bagikan kepada pedagang, pengunjung, dan masyarakat luas kayak tukang beca, tukang parkir, ini ya apa namanya, pedagang kecil seperti itu juga. Itu dapat dong, tukang beca, terus ini tukang sapu pasar. Kita undang juga koordinator pasar untuk menyaksikan apa program kerja sosial Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, bantuan sosial. Untuk toko Ibu sendiri, yang pastinya terjadi penurunan ya Bu? Ya ini jelas dong. Ibu terlihat menjual pakaian ya? Iya. Ada sortiran dari luar atau memang Ibu juga konveksi? Konveksi Kita juga konveksi. Jadi gini Mbak, di 2019-2020 itu di bulan Maret tuh tak sengaja teman kita yang support, ya ini gimana ekonomi kayak gini, penjahit pada ambruk. Terus saya nyoba, ya sudah coba ini bulan Maret saya nyoba diri ke konveksi dengan ini Mbak, merek Ratu Juwita. Oh ini merek sendiri ya Bu? Ratu Juwita merek sendiri ya. Saya tuh menampung 15 orang yang mengeluh ke saya, Mbak Juwe minta garapan mau saya buat. Oke lah, ini ada, saya bilang gitu. Satu unit orang itu membawai 15 hingga 20 penjahit. Ya tersebar ada di daerah Undaan, ada di Jepang, ada di Ploso, ada di Pendo, ada di Kalilopo waktu itu, dan ada tukang potong kita di daerah Nalung Sari, perbatasan Kudus Jepara. Alhamdulillah berjalan 1 tahun
Ternyata di tahun 2021 kemarin waktu Lebaran itu kan kita tidak menyangka kalau ada PPKM. Iya. Dan penyekatan ya, penyekatan sebelum PPKM kan penyekatan dulu. Dari Jawa Tengah ke Surabaya tidak bisa, Surabaya ke Jawa Tengah juga tidak bisa. Akhirnya pelanggan kita yang di daerah Surabaya, kelilingan kita yang ke Solo, kelilingan kita yang ke Jogja itu sulit. Tidak bisa mengambil dan tidak bisa mengirim. Mau berobos jalan tikus pun pikiran, karena di jalan kita pasti ditanya kartu vaksin. Padahal waktu itu kan vaksin ya belum booming ya. Sekarang ini alhamdulillah tadi udah vaksin yang kedua di Gor Kudus lewat komunitas Projo, tapi pelaksananya itu Rumah Sakit Madirayu. Alhamdulillah. Terus apa lagi Mbak? Untuk harapan Ibu ke depannya terkait pasar ini, pasar Kliwon dan penjualan Ibu dalam keadaan pandemi seperti ini apa Bu? Harapan saya ya, karena sekarang kan kita itu kan punya grup WA digital ya. Satu pasar Kliwon? Ya satu pasar dia belum terwadahi Mbak. Ini rencana nanti ada, kita pikirkan untuk HPPK akan memikirkan gimana berdagang cara online. Pedagang bisa memberikan model, terus nanti dari pihak manajemen atau sekretariat HPPK itu bisa mengebyur ke pedagang pasar. Kalau ada promo-promo di situ akan tertampung di satu lini. Jadi akan ada sosialisasi seperti itu. Penjualan online yang memang diwadahi oleh Himpunan Pedagang Pasar Kliwon. Soalnya kan ini juga anak-anak muda. Iya, ini kita tembakan kita ke depan itu karena kita kan udah generasi tua aja. Untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita harus menyiapkan generasi muda yang milenial yang memang ahli di bidang teknologi. Maka Himpunan Pedagang Pasar Kliwon pun harus menyiapkan tenaga handal untuk bisa mengupgrade suatu produk-produknya pedagang pasar Kliwon. Contoh nih, saya hari ini mau lepas ini 1000 pieces. Contoh ini, sama harga normal 75. Khusus hari Sabtu dan Minggu dijual harga 50. Kita siapkan stok ribuan. Karena apa? Biar uang cepat kembali. Para pekerja penjahit kita juga bisa sinergi terus kerja terus, karena penjualan sudah kita atur dengan manajemen promo. Ya normal, tapi harus ada waktu untuk promo juga, karena kalau nggak ada promo mereka malas beli. Kalau malas beli, otomatis kita harus mempunyai strategi agar barang kita itu cepat laku dengan promo. Kita turunkan 10.000 apa 5.000. Jadi untuk sekarang pedagang-pedagang di Kliwon mengatur strategi penjualan supaya cepat balik modal. Banyak yang online. Gitu. Oh iya dong, harus seperti itu. Untungnya itu ya ibaratnya mau dikit mau banyak, mereka sendiri yang tahu. Kita tahunya beli itu ya barangnya bagus, murah, gimana cara mengatur supaya kita bisa untung itu. Apa dikawinkan, maksud kawinkan gini Mbak, di paket seumpama beli 10 dapat bonus 1, ibaratnya itu kan langsung terjual bisa 10 gitu, tapi tetap dapat untung. Ya itu tadi balik lagi ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran betul. Dari saya mungkin wawancaranya seputar itu saja ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman semua, demikian observasi yang telah saya lakukan bersama narasumber saya yang merupakan salah satu pedagang di Pasar Kliwon dan juga Bendahara Himpunan Pedagang Pasar Kliwon atau HPPK. Tentunya saya mendapatkan banyak manfaat setelah melakukan observasi di Pasar Kliwon. Di antaranya, saya mengetahui bahwa perekonomian di Pasar Kliwon memang mengalami penurunan secara drastis. Dan juga saya mendapatkan wawasan baru bahwa di Pasar Kliwon terdapat Himpunan Pedagang Pasar Kliwon atau HPPK. Karena sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa HPPK ada di Pasar Kliwon atau di Pasar Kliwon terdapat himpunan. Selain itu, saya juga mendapatkan pengetahuan baru terkait strategi promo yang disusun oleh HPPK sendiri untuk para pedagang lain.
Sebagai orang awam, saya tidak terlalu memikirkan bagaimana strategi promo yang dijalankan di pasaran. Tetapi setelah melakukan observasi atau wawancara bersama narasumber saya yaitu Ibu Juwahyani, saya menjadi melek karena Ibu Juwahyani memberikan saya contoh strategi promo yang dilakukan oleh HPPK dan para pedagang di Kliwon. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ainaya Nabila, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.